As the golden hour bathes our surroundings in warm hues, we embark on an exhilarating journey. We welcome you to the Golden Hour by Nusa Market, a comfort space to envision the future with our special guests. Together, we shape narratives to be ahead of time. Ready to spark ideas and connect beyond the now? Let's roll. Itu susah banget gitu. Ada barrier-nya lah gitu. Kayak misalnya nggak semua orang bisa punya deal sama penerbit gitu kan. Terus kalaupun mau menerbitkan sendiri misalnya, gua nggak punya modalnya, misalnya nggak semua orang punya modalnya untuk terbitin indie. Gitu. Tapi pertanyaan yang lebih penting, Beb, ada real case nggak di mana emang akhirnya nobody dapat duit dari berkarya? Banyak. Kalau contoh dari karya karsa aja, itu aku nggak nyebutin nama ya gitu. Boleh. Ada ibu-ibu gitu, tinggalnya di Pasuruan. Oke. Dan ini ibu-ibu yang tipe bener-bener ibu-ibu yang lu nggak akan nyangka gitu, karena dia menulis tulisan ceritanya itu semua pakai HP. Ditulis pakai HP, di copy paste dimasukin di post di platform karya karsa gitu. Oh ya? Iya. Terus? Jadi semua nulisnya pakai HP. Nah, dan cerita bersambung gitu. Dan dia tulis itu ya cukup sering gitu. Misalnya seminggu dia bisa rilis beberapa chapter lah gitu. Yeah. Di waktu senggangnya dia. Nah, tulisannya dia ketika dia post gitu, dalam 2 hari aja dia sudah bisa dapat 12 juta. No 12 juta. Nobody. Lu nggak akan tahu ibu-ibu ini siapa gitu. Tinggalnya di Pasuruan pula gitu. Gila sih. Tapi bisa dapat 12 juta. Dan ini tuh cuma satu dari sekian banyak orang-orang yang lu nggak akan nyangka. Jadi kayak gunung es, fenomena gunung es gitu. Banyak banget yang di bawah-bawah ini yang ternyata bisa berkarya dan dapat duit dari karyanya dia. Pip, gitu. kalau gitu usaha lo untuk menjadi aktivis mari berkarya produktif dengan story Ibu Pasuruan ini itu menutup cycle bahwa it's possible loh, from you are no one, ada waktu senggang, manfaatkan bakatmu gitu, and you got paid. Dapat duit dari karya lu gitu. Ada unsur economies of scale juga soalnya. Misalnya kita bicara soal influencer. Ya. Influencer itu baru bisa misalnya katakanlah worthwhile jadi influencer itu kalau followernya misalnya udah 500.000 ke atas. Jelas. Nah. Karena baru postnya bisa dihargain mahal lah gitu. Sehingga penghasilan let's say bisa 10 juta sebulan gitu. Ya. Itu udah oke lah gitu. Iya. Kalau di karya karsa itu kan misalnya satu karya diterbitin tiap minggu. Iya. Satu karya sendiri itu dihargain 5.000, dijual ke 1.000 pembaca. Wow. Hitung coba. Misalnya dihargain 5.000 dijual ke 1.000 pembaca itu 5 juta seminggu. Dia dapat 20 juta. Damn. 1.000 fans. Jadi udah kita jadi pisahin antara mitos bahwa untuk menjadi sukses harus terkenal, karena itu sesuatu yang kayak terbentuk selama 10-15 tahun ini bahwa di digital economy itu you have to be really popular to be able to make money. Ini nggak harus. Akan lebih sukses lagi tentunya kalau audiens lebih gede lagi. Tapi dengan 1.000 pembaca setia bayar 5.000 tiap minggu lu udah bisa dapat 20 juta per bulan. Damn. Oke. Thank you Beb tadi sharingnya. Itu eye opening banget sih Ibu Pasuruan itu. Yang gue penasaran cuma satu, dia akhirnya beli Mio terus send kiri belok kanan apa enggak? Mungkin gue nitip itu aja. Itu iya, nanti gue tanyain ya. Thank you banget. Nanti gue tanyain. Lu tadi ngomongin IP gitu. Terus gue sempat mencari-cari juga belajar tentang IP dan industri konten kreator ya, atau sebetulnya pasti kreator ekonomi ya gitu. Terus gue itu bingung, mumet, pusing ngebaca bagan ini gitu. Ini bagan yang kalau gue sih burem. Iya, burem, mumet udah gitu. Intinya adalah plus. By the way, kalau lu plus ngezoom in itu ngebantu nggak? Oh bisa. Ya terus. Produktif, bisa terbayar, dibayar.
it's all worth it gitu. Dan ya lu butuh waktu. Kami keluar dulu apa gimana? Enggak. Ini ekosistem Gebagan ini mencampur andukan berbagai subsektor lah intinya. Jadi, apa seribet itu? Katakanlah sekarang ada calon co-founder yang melihat gebrakan Karya Karsa menjawab itu gitu. Seribet itu ya? Kayaknya kalau mau jadi founder di bidang startup yang menuju ke bidang kreatif jangan lihat ini dulu, pusing duluan. Mantap. Pusing duluan gitu. Mantap. Oke. Karena kalau kita mundur ke kenapa bikin Karya Karsa kan kita solve satu problem dulu. Kreator tidak bisa menghasilkan uang padahal punya audience. Itu aja yang kita mau solve. Sekarang jadi kita bikin sebuah tempat di mana kreatornya bisa taruh karya. Karyanya dikasih harga, orang bisa bayar pakai e-wallet. Udah sampai sekarang pada prinsipnya Karya Karsa masih seperti itu kan sebenarnya walaupun dengan berbagai fitur tambahan segala macam. Esensinya masih seperti itu. Yang kita mau solve itu sambil kita berjalan ya kita kan nggak tahu semuanya dan kita masuk membangun Karya Karsa sebelumnya nggak lihat ada permasalahan di penulis begitu besar ya. Kan kita maunya semua kreator gitu. Justru sambil berjalan kita menjalankan sistem, kita lihat siapa yang pakai, kita dapat feedback, kita ngobrol sama user, kita ngobrol sama kreator. Oh ternyata seperti ini, dan kita lihat yang bisa bikin penghasilan yang sustainable itu penulis cerita bersambung, bukan penulis saja ya, tapi penulis cerita bersambung. Karena tadi jual bab baru tiap minggu, bab ini nggak ada di mana-mana, it's fresh. Jadi ya kalau mau baca ya paksa bayar dulu. Itu dia. Udah gregetan nih. Yes. Episode 7 gitu kan. Ini arahnya kemana? Mau berhenti atau terus gitu kan. Iya. Kayak misalnya gue senang Star Wars, Mandalorian season berapa, season baru masih kapan gitu. Udah langganan di Disney Plus-nya dari sekarang karena gue nggak mau ketinggalan gitu misalnya. Ya seperti itu gitu. Kalau kita sudah senang dengan sebuah IP, udah tanda kutip ketagihan, ya rela keluar uang gitu. Cuma yang kita lihat sekarang di industri IP yang lebih ke hiburan, ke fiksi, itu kan point of sale-nya itu streaming, TV, TV siaran, terus film. Habis itu baru merchandise segala macam. Selain TV semua price point-nya tuh pasti di atas 50.000. Ya kan? Nggak ada yang di bawah 50.000. Nggak ada yang levelnya kayak sampo sachet atau rokok ketengan. Disitulah Karya Karsa berperan. Ini menarik nih. Apa insight yang berhubungan dengan sampo sachet? Kan sampo sachet kan semua orang Indonesia mending beli sampo sachet daripada botolan gede dong gitu kan. Karena murah, cepat, di mana-mana ada. Kayaknya rokok yang ketengan yang lo sebut tadi juga semua orang. Ini apa hubungannya sama? Ada satu lagi hubungannya sama prepaid dan postpaid. Apa itu? Gimana? Nomor HP. Iya. Hubungan. Nomor HP prabayar lebih banyak. Di Indonesia itu bisa sampai 95% pengguna itu pakai prepaid. Kenapa ya? Karena orang Indonesia bukan nggak punya duit, tapi lebih senang bisa jaga budget. Lebih jadi perencanaan keuangannya itu dilihatnya ya mungkin seminggu ke depan dulu lah. Oh ada spare uang segini baru gitu. Jadi spendingnya nggak sebulan, bukan terus akhir bulan postpaid. Tagihannya segini nggak mau. Nggak mau open ended. Nggak mau open ended. Makanya banyak juga yang nggak mau pakai kartu kredit. Nggak mau komitmen gitu. Terus token listrik mending tokenin gitu kan. Kalau nggak bunyi nggak beli. Betul. Pakai suka naik KRL, naik kereta komuter lain? Sekali berangkat. Iya, atau sekali berangkat. Yang antrian paling banyak di yang sekali jalan gitu. Karena hari itu mereka punyanya duitnya segitu gitu untuk sekali jalan. Pip, gitu. apa hubungannya nih sama tolong dijelaskan. Karya Karsa? Hiburan itu kebutuhan. Tapi belum tentu orang punya uang 50.000 sampai 100.000 untuk beli tiket bioskop atau buku atau even langganan streaming, which is streaming sekarang at least 60.000 ke atas yang paling murah kan. Tapi punya 5.000 per minggu untuk baca sesuatu yang dia mau.
Kalau streaming kan udahlah bayar mahal, belum tentu semuanya mau ditonton. Iya. Kalau ini baca 5.000, baca yang gue pengen selesai saja, sudah. Kontrolnya yang penting. Kontrolnya yang penting, bukan soal harga. Harga tuh ya itu ke pertimbangan juga, tapi bahwa gue beli yang gue mau saja. I see. Kalau streaming tuh dibohongin. Saat tanda kutipnya Iya, gitu ya. lu gak bakal ngabisin semuanya kali. Gitu. Ini banyak yang jelek nih gitu. Iya. Mendingan gue bayar apa yang gue mau aja gitu. Nah yang bisa jadi repeat transaction adalah cerita bersambung. Sejauh ini ya. Sejauh ini ya. Ya. Kita kan belajar terus. Iya. Dan akibatnya dia tanpa sadar spending more than the actual price gitu. Is it really happen? Iya. Rata-rata per bulan itu di 48.000, 60.000-an keluar duit. Jadi sama aja sebenarnya spending beli buku tadi atau streaming tadi. Menarik. Tapi keluarnya ketengan. Keluarnya katanya kan. Saya jadi tertarik nih untuk ngebahas sekarang. Saya jadi ingat nih salah satu kutipan dari CEO Nusa Meta di episode sebelumnya. Itu dia bilang gini, kalau kita mau bicara masa depan, kita harus bicara dulu masa lalu. Katanya begitu gitu. Nah, jadi saya nge-scroll lagi Twitternya Pipis. Kenapa gitu? Ya oke. Mari pemirsa yang di rumah bisa melihat Wah jorok nih. Apalagi bisa melihat tweet yang satu ini. Nah, jadi di situ Pip nulis tentang, kasih konteks dulu. Oke, konteksnya adalah jadi dulu aku sempat bikin short sketsa video di YouTube itu, di posting YouTube yang pada saat itu muncul akses terhadap YouTube itu masih terbatas gitu. Oh. Tahun-tahun itu tahun-tahun 2012, 2013. Ya. Di mana kuota masih mahal ya kan. Oke. Orang-orang belum terbiasa untuk mengonsumsi konten video gitu. Ya karena terbatas dari kuota tadi gitu. Ya. Iya, jadi pada saat itu gitu. Padahal materinya itu kalau misalnya dikeluarkan di era-era di mana YouTube itu sudah mulai banyak yang nonton, bakal booming gitu. Jadi ahead of its time sebenarnya. Gitu. Kecepetan kita bikin video-videoan gitu. Karya Karsa kecepatan nggak? Nah, Pas ya. pas kalau menurut kita itu pas. Bayangin kita launch Karya Karsa zaman digital payments cuma kartu kredit. Nggak bakal jalan. Nggak bakal. Nggak bakal jalan. Ya sampai sekarang penetrasi kartu kredit masih kecil sekali kan. Berat banget. Bahkan ada yang unbank. Nah begitu udah ada digital tools yang untuk unbank bisa belanja online atau orang-orang yang menjaga pengeluarannya lebih ketat sehingga nggak mau pakai kartu kredit tapi masih mau belanja online. Iya. Ya, jadi bisa belanja di Karya Karsa sekarang gitu. Kalau 5 tahun lalu aja belum tentu kejadian. Kita 5 tahun ya, bukan 10 tahun, bukan 15 tahun. 5 tahun lalu itu 2019. Salah. 6 tahun lalu. Iya, 6 tahun lalu, 2018 lah. Gitu. 2019 kan baru mulai itu e-wallet bisa dipakai untuk transaksi online. Iya. Nah, itu yang salah satu yang ngasih kita conviction bahwa coba deh bisa nih. Karena kitanya sendiri sudah mau juga transaksi pakai e-wallet di online untuk beli sesuatu gitu. Iya. Gitu. Dan, jadi it's a matter of time aja. Iya, dan kita dibantu banget sama platform-platform itu kan. Karena mereka kan melakukan edukasi itu tentunya gitu. Ayo pakai ini apa segala macam gitu. Jadi kita muncul di saat yang pas gitu. Di saat dimana orang-orang sudah teredukasi dengan segala digital payment ini, kemudahan-kemudahan kayak membayar lewat minimarket gitu di daerah-daerah yang nggak terjangkau oleh tadi gitu, misalnya dengan digital payment itu gitu. Sebenarnya sebelumnya udah bisa beli konten pakai pulsa, cuma unit ekonomisnya kurang jalan karena potongan telkonya biasanya 50% dari harga. Oke. Nah, jadi nggak masuk lah gitu. Oke. Nah, sekarang kalau e-wallet kan relatif murah lah biaya untuk penyelenggaraannya. Jadi
Jadi pintunya kebuka besar untuk pelaku seperti kita untuk oke, coba deh kita bukan sekedar jual konten tapi kita bantu kreator untuk jual konten mereka. Gitu. Menarik. Oke. Nah, sampailah kita pada penghujung acara. Gitu. Ada kotak misteri yang kita mau enggak ada, bukan acaranya seperti itu. Oke. Kita mau Anda memasukkan kepala Anda ke dalam enggak. Kita cuma pengen kalian tahan napas paling lama siapa yang menang. Oke. Nah, masih ngomongin ahead its time ya. Mungkin kita nggak ngomong. Yang menarik dari kalian berdua adalah you guys both are settled in corporate sebelumnya. Yes. Iya. Yes. Pip, cepet amat lu. Iya, kenapa emang? Yes. Gitu. And then suddenly kalian melihat something way far in the future yang orang lain nggak lihat. Gitu. Sampai akhirnya you arrive here. And we're talking about flipping from corporate to startup gitu. In this. Apa yang kalian lihat dan nggak orang lain lihat sebenarnya in this IP industry? Oke. Gue dulu. Silakan. Sebenarnya IP juga bisa ambil approach seperti produk consumer. Oke. FMCG. Yes. Betul. Yes. Sampo yang seperti lu bilang tadi, sampo ada botol gede, ada bisa beli kiloan atau borongan sampai sachet. Kenapa konten nggak bisa? Wow. Karena sudah terjadi sebenarnya. Yeah. Dari Musical.ly, dari Instagram Reels, dari TikTok, kita sudah menikmati konten ketengan. Yang kemudian akan terjadi adalah monetisasi konten ketengan tersebut. Wow, ini pasnya itu drop mic. Sorry gua potong ya. Pantasnya itu drop mic ini pas Drop ini. mic, iya. Ya, cuman Drop mic, stiker tapi aja lah. Jangan. Masih baru. Jangan. Si episode awal. Jadi kita namakan konsepnya adalah fast moving consumer media. Oh. Karena TikTok ya itu. Yep. Gitu. Fast moving. Karya Karsa sekali seminggu ada bab baru. Bayar, baca 5 menit, 10 menit, kelar. 5.000. 5.000. Minggu depan ada bab baru lagi, beli. Sama konsumsinya sama kayak ya orang Indonesia banyak yang senang ngerokok ya. Ya beli ketengan aja. Ketengan. Udah ngerokok, udah. Besok gitu lagi gitu. Bukan salah atau benar soal ngerokok ya, tapi itu sudah habit, udah bagian dari kebutuhan dia gitu. Iya. Dan sama kayak hiburan ini. Iya. Jadi udah pasti orang butuh hiburan, tinggal dipresentasikannya sebagai produk komersial, produk konsumen seperti apa. Iya. Buat kita yang masa depan adalah fast moving consumer media. Bukan berarti yang sudah berjalan itu tidak ada lagi, tapi ini kita ngomongin untapped market yang bisa-bisa jadi gede banget. Dan nggak ada yang ngomongin. Ya, yang tadi yang kita lihat itu untapped market yang garisnya masih putih yang tadi lo lihat itu ya. Karena dari orang yang mau belanja antara 0 rupiah sampai 50.000 rupiah itu banyak banget. True. Dan mereka tidak di-serve sama produk apapun. True. Kecuali Karya Karsa. Gitu. Pip. Jauh. Oh, gue aja. Nanti gue operin. Nah. Thank you. Versi lo yang lo lihat yang orang lain nggak lihat. Iya, sebenarnya sama gitu. Artinya lebih aku nambahin aja sih, nambahin. Jadi itu yang diomongin adalah kan fast moving consumer media ini medianya itu kan bukan cuman untuk saat ini yang proven baru cerita bersambung tadi gitu kan. Masih banyak yang kita belum temukan gitu. Masih banyak potensinya gitu. Contoh aja ya, ini nggak kebayang bakal jadi IP. Ini contoh aja. Jadi waktu pandemi gitu kan, waktu pandemi kemarin kita sama sekali nggak nyangka ternyata ada produk ini, IP ini gitu. Jadi ada dosen di Surabaya. Karena waktu pandemi semua kegiatan belajar mengajar kan virtual. Di rumah. Online gitu kan. Online. Nah dia melihat ada satu kebutuhan yang
baru gitu, dimana ketika ngumpulin mahasiswa ngumpul Ya. atau pas ganti pelajaran, Ya. itu butuh namanya ice breaking, Betul banget. ya kan? Heeh. Akhirnya dia bikinlah template ice breaking games gitu, Oke. yang bertema, misalnya ada tema sejarah lah, tema geografi, tema macam-macam. Dia bikin itu macam-macam dan ditawarkan ke dosen-dosen, ke orang-orang yang butuh ngumpulin itu ketika online meeting, butuh nunggu waktu main ini dong, main ice breaking games. Iya, gitu. iya. Dan itu laku banget. Man, Dia jual. Dia di Karya Karsa. jual gitu. mind blowing sih ini. Nah itu kan kita nggak nyangka gitu. Ternyata bisa ya, ada IP baru gitu Iya. yang menghasilkan gitu. Iya. Jadi potensinya itu masih banyak gitu. Wow. Ada satu kategori lagi yang kita lihat menarik. Grand Theft Auto kan bisa masukin mod Ya. mobilnya jadi desain apa. Ada orang-orang yang jual modnya. Jadi ada yang jual Kijang, pakai Avanza tahun berapa gitu dia jual gitu. Iya. Ini udah kayak Ready Player One di mana si motornya dia license dari mana ya, kenapa nggak Astrasnya sendiri ya jual mod tersebut untuk ke user-user dipakai di dalam game gitu misalnya. Tambahan lagi, ada lagi yang lagi trending nih sekarang gitu. Ya. Template Google Sheet. Template Google Sheet. Iya, jadi misalnya, gue mau ngatur spending Bulanan. belanja lah gitu. Belanja, dia bikin template-nya nih. Ini loh, jadi lu tinggal masukin listnya, harganya, Kebutuhan dapur. segala macam. Dibikin template-nya. Template perencanaan perjalanan, template perencanaan pernikahan, pengaturan macam-macam. Iya. Di luar banyak yang jual template Notion misalnya. Iya. Iya. Banyak banget dari Twitter ya. Wow, Karya Karsa kalau gue ngelihat ke depan kalian bakal jadi perpustakaan ilmu pengetahuan STEAM yang mulai dari science, mulai dari art, macam-macam dong. It's like kalau gue mau cari hiburan apapun yang fits to my interest, ya tinggal dicari aja di situ, gitu. Semuanya ada di sana. Ya. Gitu. Dan semua dari handphone aja. Dan semua dari handphone dan bisa dibeli ketengan tadi gitu kan. Guys, let's give a round of applause Karya Karsa, Aryo Tama, dan Pribadi Prananta. Thank you banget guys sudah datang di sini. Kita inspired banget oleh Talk the Walk ini. Kenapa namanya Golden Hour? Karena ini nunggu jam macet sebenarnya. Thank you udah datang. Terus kalau memang kita udah bicarakan di sini, you guys talk the walk. Ini tinggal giliran semua teman-teman di rumah yang udah nonton to walk the talk. Thank you semuanya. Thank you guys. Thank you.